bab 2 ini saya akan menjelaskan mengenai investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama yaitu ada karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Di sini definisi instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen ekuitas yaitu ada instrumen keuangan. Di sini penyajian instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atau aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Ini di sini ada di PSAK 50 revisi 2014. Selanjutnya yaitu pada PSAK 50 revisi 2014 dinyatakan bahwa investasi pada instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain memenuhi definisi instrumen keuangan, yaitu aset keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau disebut juga dengan RUPS. Yang kedua, yaitu menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, yaitu menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya yaitu pengaruh signifikan. Yang pertama, kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Keberadaan pengaruh signifikan ini tidak semata-mata ditentukan oleh persentase kepemilikan di instansi tersebut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi kedua yaitu metode akumulasi atas investasi pada instrumen ekuitas. Teman-teman bisa lihat sendiri. Baik, selanjutnya yaitu metode biaya dan nilai wajar. Pada metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya. Sehingga jika terdapat penambahan atau penjualan sebagai atas investasi tersebut, maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan juga sebesar biaya perolehannya. Pada metode nilai wajar investasi, pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan dan diukur pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal pelaporannya. Baik, selanjutnya yaitu metode ekuitas. Ekuitas atau investi yang mana investor mempunyai pengaruh signifikan disebut entitas asosiasi. Pada metode ekuitas, investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Namun, selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara profesional. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu metode ekuitas. Disebut metode ekuitas karena nilai tercatat investasi mengacu pada nilai ekuitas entitas asosiasi. Perubahan, peningkatan atau penurunan atas nilai ekuitas entitas asosiasi diantaranya dapat terjadi akibat pertama, pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi meningkat atau menurun. Kedua, pembagian dividen oleh entitas asosiasi menurun. Ketiga, pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi meningkat atau menurun. Isu lain seputar metode ekuitas, di mana nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Jika nilai tercatat investasi menjadi nol atau negatif akibat bagian investor terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingan pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atau rugi lebih lanjut. Materi terakhir yaitu transaksi hulu dan hilir, di mana jika investor bertindak sebagai penjual dan entitas asosiasi bertindak sebagai pembeli, maka transaksi tersebut disebut transaksi hulu. Sedangkan jika investor bertindak sebagai pembeli dan entitas asosiasi bertindak sebagai penjual, maka transaksi tersebut disebut dengan transaksi hilir. Mungkin itu saja materi dari kami. Sekian, terima kasih.